Assalamualaikum, halo teman-temanku semua. Saya di sini akan membahas tentang analisis berbahasa Indonesia. Dengan saya sendiri, Nazila Putri Rahmadia dengan NPM 1124210122. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari jurnal Cinta Tanah Air pada era digital. Para generasi Z dalam mempertahankan identitas negara, 3 hal yang dianalisis yaitu ejaan, kalimat efektif, dan paragraf. Selanjutnya, yang pertama, ejaan. Dalam ejaan terdapat kesalahan pada huruf kapital. Dalam kalimat ini, kata generasi Z seharusnya huruf G huruf kapital, karena merupakan awal kalimat. Nah, lalu di ejaan terdapat kesalahan pada ejaan baku. Video seharusnya ditulis menggunakan huruf E, karena sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Nah, selanjutnya, lalu dalam ejaan juga ada kesalahan di tanda baca. Yang pertama pada kalimat berdasarkan data dalam gambar 2, persepsi generasi Z memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Tanda titik setelah gambar 2 tidak diperlukan jika diikuti oleh teks. Lalu ada juga di kalimat namun, akses ini juga membawa tantangan serius dalam mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Dalam bahasa Indonesia, koma tidak diperlukan setelah kata penghubung seperti namun jika berada di awal kalimat. Nah, selanjutnya, analisis pada kalimat efektif. Terdapat kesalahan pada kalimat jamak awal kalimat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dalam artian bahwa ini negara terdapat berbagai keberagaman apabila dilihat dari sisi bangsa, warna kulit, dan agama. Kata berbagai keberagaman redundan karena berbagai dan keberagaman memiliki arti yang mirip. Nah, setelah perbaikan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dalam artian bahwa di negara ini terdapat keberagaman apabila dilihat dari sisi bangsa, warna kulit, dan agama. Alasan diperbaikin karena redundasi kata dapat membuat kalimat kurang efektif. Selanjutnya, juga ada kesalahan pada kalimat dengan subjek dan predikat tidak jelas. Awal kalimat berdasarkan data dalam gambar 2. Persepsi generasi Z memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi yang disajikan menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Kalimat ini memiliki struktur yang berbelit-belit dan subjek utama persepsi generasi Z tidak jelas berhubungan dengan predikatnya. Perbaikannya, berdasarkan data dalam gambar 2, mayoritas generasi Z memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Hal ini terlihat dari responden yang sangat setuju. Nah, selanjutnya kita bahas paragraf. Dalam paragraf ada kesalahan dalam kesatuan. Berikut kalimat awalnya, era globalisasi menjadi tantangan besar bagi setiap bangsa. Pada era ini, batas atau koridor antar negara seolah tidak terlihat lagi. Widiono, tahun 2019, di zaman yang serba digital ini. Cinta tanah air sebagai wujud identitas nasional mulai mengalami tantangan yang signifikan. Pengaruh budaya asing yang masuk dengan mudah melalui paparan konten digital dan internet, serta gaya hidup yang semakin individualistik, membuat rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap identitas nasional mulai memudar. Globalisasi membawa perubahan besar dalam cara pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, terutama generasi Z. Salsabila DKK tahun 2023. Nah, selanjutnya ada paragraf tersebut diubah menjadi era globalisasi menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia, terutama dalam mempertahankan identitas nasional. Hilangnya batas antar negara akibat globalisasi. Widiono tahun 2019 memungkinkan budaya asing masuk dengan mudah melalui konten digital dan internet.
Di sisi lain, gaya hidup yang semakin individualistik turut mengikis rasa kebangsaan terutama di kalangan generasi Z yang sangat terpapar pengaruh globalisasi Salsa Gila DKK tahun 2023. Paragraf ini disederhanakan dan disusun ulang agar memiliki satu fokus utama, yaitu tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dengan penekanan pada generasi Z. Dalam paragraf ada yang namanya koherensi, kalimat yang salah. Era globalisasi menjadi tantangan besar bagi setiap bangsa. Pada era ini, batas atau koridor antar negara seolah tidak terlihat lagi. Widiono tahun 2019 di zaman yang serba digital ini. Sebagai wujud identitas nasional mulai mengalami yang disignifikan. Nah, kalimat perbaikannya, di era globalisasi menjadi tantangan besar bagi setiap bangsa, karena batas atau koridor antar negara seolah tidak terlihat lagi. Widiono tahun 2019. Di zaman yang serba digital ini, pengaruh globalisasi dan maksudnya budaya asing melalui konten digital menjadi tantangan signifikan dalam mempertahankan cinta tanah air sebagai wujud identitas nasional. Nah, alasannya berikut diperbaikan. Hubungan antara kalimat pertama dan kedua diperjelas dengan menjelaskan bahwa globalisasi dan digitalisasi berperan langsung dalam tantangan terhadap identitas nasional. Hal ini memberikan transisi yang lebih mulus antar gagasan dan menjaga koherensi dalam paragraf.